Selamat sore dan salam sehat. Kita bertemu kembali pada mata kuliah ekowisata bagi mahasiswa Magister Sains Pertanian Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa. Pada pertemuan minggu ketiga ini, kita akan membahas modul 2 dengan topik definisi, konsep, dan prinsip ekowisata. Modul ini mendefinisikan dan memperkenalkan ekowisata, konsep-konsep ekowisata, prinsip ekowisata sebagai pariwisata alternatif, serta manfaat ekowisata. Modul ini akan dibahas dalam 2 kali pertemuan pada minggu ketiga dan minggu keempat. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa hendaknya mampu untuk mendefinisikan dan mendiskusikan tentang ekowisata dan latar belakang munculnya ekowisata sebagai pariwisata alternatif, mendiskusikan dan mengkritisi konsep-konsep ekowisata, mendiskusikan dan mengkritisi prinsip-prinsip ekowisata, serta mendiskusikan dan mengelaborasi manfaat ekowisata sebagai pariwisata alternatif. Diskusi dalam pembelajaran modul ini dibagi ke dalam 5 bagian, di mana materi 1-3 akan dibahas pada pertemuan minggu ketiga ini, dan 2 materi 4 dan 5 akan kita bahas pada minggu keempat. Pada minggu ini kita bahas materi 1, latar belakang munculnya istilah ekowisata, yang kedua definisi ekowisata, dan ketiga konsep ekowisata. Kita langsung saja ke materi pertama, latar belakang munculnya ekowisata. Pariwisata saat ini terus berkembang sebagai bisnis jasa berskala global yang memberi manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi bagi beberapa negara, penciptaan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur, dan berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Namun demikian, di balik dampak positif yang besar tersebut, pariwisata ternyata juga menimbulkan dampak negatif yang besar pula terhadap integritas budaya, lingkungan hidup beserta keanekaragaman hayati, dan juga dampak negatif dari aspek ekonomi seperti kesenjangan pendapatan, kebocoran ekonomi, dan mahalnya harga-harga yang ditanggung penduduk tuan rumah. Nah, pariwisata massal yang demikian bersifat hedonis yang mengejar kepada kesenangan semata memang telah banyak menuai kritik terlepas dari dampak positif yang besar yang diberikan dari pariwisata tersebut. Nah, dari dampak-dampak negatif yang timbul, tumbuh kepedulian lingkungan di kalangan masyarakat dunia, termasuk juga para pelancong, dan pada saat yang bersamaan terjadi juga peningkatan permintaan untuk perjalanan, memperoleh pengalaman wisata berbasis alam,
yang lebih ramah terhadap lingkungan dan bertanggung jawab sebagai ketidakpuasan dengan pariwisata massal. Nah, pariwisata semacam ini, pariwisata berbasis alam yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab, ini dinamakan ekowisata atau ekoturism. Secara politik global ya, ekowisata semakin berkembang dan memperoleh popularitas dari bersamaan dengan gerakan lingkungan hidup yang dimulai pada tahun 1970-an dan juga 1980-an serta berlanjut pada tahun 1990-an. Pada tahun 1970-an, gerakan lingkungan itu muncul setelah konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Stockholm, Swedia, yang melahirkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati oleh seluruh dunia pada tanggal 5 Juni. Sementara pada tahun 1980-an, gerakan lingkungan ini dicetuskan oleh laporan Komisi Brundtland pada tahun 1987 yang memperkenalkan pertama kali istilah pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development. Nah, kemudian pada tahun 1990-an diadakan KTT Bumi pertama di Rio de Janeiro, Brasil pada tahun 1992 yang melahirkan Agenda 21 sebagai dokumen monumental di dalam aspek lingkungan hidup. Puncaknya diadakan KTT Ekowisata Dunia di Subic, Kanada oleh UNED dan UNWTO pada tahun 2002, dan ini sebagai tonggak dari Tahun Internasional Ekowisata. Sementara dari segi saintifik, ekowisata berkembang dari gerakan konservasi pada tahun 1990, di mana Megan Eplerwood, seorang ahli biologi marga satwa muda, ini mendirikan sebuah LSM internasional di bidang ekowisata yang bernama The International Ecotourism Society atau TIES. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk berkontribusi pada pengembangan ekowisata sebagai alat yang layak untuk konservasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan. Paradigma ekowisata akhirnya mewakili apapun yang diabaikan dalam bentuk pariwisata konvensional atau pariwisata massal. Jadi hal-hal yang diabaikan oleh pariwisata massal ini diwakili oleh paradigma ekowisata. Ekowisata terdiri dari semua komponen yang merupakan bagian integral dari strategi keseluruhan penggunaan sumber daya berkelanjutan yang terintegrasi dalam arti literal, yaitu manajemen atau penggunaan optimal dari sumber daya pariwisata. Paradigma ekowisata ini memiliki pendekatan antroposentris, jadi artinya berpusat kepada manusia, dan keuntungan secara ketat berpusat pada perpaduan antara ekologi dan ekonomi.
Jadi keuntungan yang diperoleh dari kegiatan wisata itu berpusat pada kontribusinya terhadap ekologi dan juga ekonomi. Sekarang ini, ekowisata dianggap sebagai salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat dalam industri perjalanan. Jadi pertumbuhannya sekitar 5% setiap tahun dan berkontribusi sekitar 6% dari produk domestik bruto dunia. Jadi angka yang cukup besar. Bahkan ketika pasar untuk pariwisata tradisional tumbuh stagnan, artinya pariwisata konvensional itu tumbuh stagnan, perakiraan global UNWTO, ini organisasi pariwisata dunia, memproyeksikan pertumbuhan yang cepat dalam industri ekowisata selama dekade berikutnya. Nah, kita lanjutkan materi kedua, definisi ekowisata. Definisi formal pertama kali dari ekowisata umumnya mengacu kepada Ceballos Laskurain tahun 1987 yang mendefinisikan pariwisata sebagai bepergian ke daerah alami yang relatif tidak terganggu atau tidak tercemari dengan tujuan khusus untuk mempelajari, mengagumi, dan menikmati pemandangan serta tumbuhan dan hewan liarnya, serta manifestasi budaya apapun yang ada, baik dulu maupun sekarang, yang ditemukan di area tersebut. Nah, Hector Ceballos Laskurain ini bisa disebut sebagai bapaknya ekowisata, seorang arsitek Meksiko yang berubah menjadi pencinta lingkungan. Nah, dari definisi ini dapat diartikan bahwa ekowisata merupakan jenis pariwisata yang berorientasi alam, menyiratkan pendekatan perjalanan ilmiah, estetika, dan filosofis, meskipun pariwisata ekologis atau ekowisata ini tidak harus menjadi ilmuwan, seniman, ataupun filsuf. Nah, di sini menekankan bahwa orang yang mempraktekkan ekowisata atau orang-orang yang melakukan perjalanan ekowisata memiliki kesempatan untuk membenamkan dirinya di alam dengan cara yang umumnya tidak tersedia di lingkungan perkotaan. Namun, dalam perjalanannya, definisi ekowisata oleh Ceballos Laskurain ini telah diperdebatkan bahwa definisi ini tidak menyatakan apa-apa tentang upaya untuk menghindari degradasi sumber daya, juga memiliki dampak positif pada flora dan fauna, dan mengoptimalkan dampak dan manfaat ekonomi dan atau meningkatkan pengalaman pengunjung atau tingkat kepuasan bagi pengunjung. Nah, selanjutnya TIES, ya, The International Ecotourism Society, sebuah LSM internasional yang didirikan pada tahun 1990, mendefinisikan ulang ekowisata sebagai perjalanan bertanggung jawab ke daerah-daerah alami yang melestarikan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Jadi kuncinya di sini, definisi dari ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab, melestarikan lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Nah, FAO atau Badan Pangan Dunia PBB pada tahun 1997 mendefinisikan ekowisata adalah pariwisata dan rekreasi yang berbasis alam dan berkelanjutan. Nah, komponen alam ini bersifat deskriptif atau positif dalam arti bahwa hanya menggambarkan lokasi kegiatan dan motivasi konsumen yang terkait. Nah, komponen keberlanjutan dari definisi ini bersifat preskriptif atau normatif dalam arti mencerminkan komponen apa yang diinginkan masyarakat. Nah, poin penting dari definisi menurut FAO adalah bahwa keberlanjutan memasukkan dimensi lingkungan, pengalaman, sosial budaya, dan ekonomi dalam ekowisata. Selanjutnya yang ketiga adalah konsep ekowisata. Dari sejumlah definisi tentang ekowisata telah melahirkan beberapa konsep ekowisata. Sebagai sebuah subkomponen dari pariwisata berkelanjutan, ekowisata dapat dikategorikan sebagai proses dan bentuk pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Beberapa konsep ekowisata sebagai pariwisata berkelanjutan sebagai berikut. Jadi ada 10 konsep ekowisata sebagai pariwisata berkelanjutan. Pertama, perjalanan wisata ke area alami. Ini mencerminkan bahwa lokasi atau daerah tujuan ekowisata adalah komponen ekosistem atau kombinasi dari ekosistem. Contohnya ekosistem hutan, misalnya untuk mengamati flora dan fauna dari hutan. Kemudian ada ekosistem terumbu karang untuk mengamati kehidupan alam bawah laut. Ekosistem savana untuk mengamati padang penggembalaan. Ekosistem pertanian misalnya juga untuk mengamati atau terlibat dalam kegiatan pertanian pedesaan dan lain sebagainya. Yang kedua, konsep yang kedua adalah menghormati budaya lokal atau melibatkan tindakan bertanggung jawab di pihak wisatawan dan pelaku usaha ekowisata. Ini artinya bahwa salah satu lokasi ekowisata berada di dalam atau di dekat komunitas lokal atau komunitas adat, atau jika tidak ada komunitas di dekatnya, bagian dari layanan ekowisata disediakan oleh komunitas lokal. Jadi keterlibatan masyarakat lokal. Ini juga berarti menghormati dalam pengertian ini bisa berarti secara proaktif dari pihak pengunjung untuk tidak menyinggung perasaan masyarakat lokal. Misalnya memastikan bahwa tempat-tempat keramat tidak dinodai, ya, tidak seperti di Bali, ya, turis naik ke Padmasana, ya, dan mengambil tindakan pencegahan terhadap kerusakan atau pencemaran pada sumber daya penting, misalnya sumber daya air untuk masyarakat. Konsep yang ketiga, manfaat bagi masyarakat lokal atau masyarakat setempat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat lokal. Ini berarti bahwa pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan ekowisata sepenuhnya atau sebagian diberikan kepada masyarakat
yang telah mempromosikan, mengelola, melindungi, atau memiliki lokasi ekowisata. Jadi keuntungan terbesar dari ekowisata itu harus diterima oleh masyarakat yang masyarakat lokal yang telah mempromosikan, mengelola, dan melindungi aset-aset dari ekowisata. Ini juga berarti terhubung dengan partisipasi masyarakat, karena ekowisata berbasis masyarakat, karenanya menganut prinsip subsidiaritas yang menyatakan bahwa mereka yang paling dekat dengan sumber daya alam berada dalam posisi terbaik untuk melindungi dan mengelolanya. Meskipun dalam beberapa kasus masyarakat dapat bermitra dengan sektor bisnis atau pihak swasta lainnya dalam mempromosikan dan mengelola program ekowisata, namun sebagian dari hasilnya harus diberikan kepada masyarakat sebagai insentif bagi anggota masyarakat untuk mempertahankan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam sebagai aset ekowisata. Yang keempat, kepuasan pengunjung atau turis atau wisatawan, termasuk pengalaman interpretasi atau pembelajaran. Ini berarti ekowisata hendaknya memungkinkan seseorang wisatawan untuk sepenuhnya mengalami dan menikmati anugerah atau fenomena alami yang dikunjunginya. Nah, kepuasan pengunjung adalah alasan utama untuk pengembangan dan mendesain produk ekowisata. Hal ini dapat dilakukan dengan menunjukkan budaya lokal dalam kaitannya dengan sumber daya alam dan memastikan bahwa pemandu wisata dapat melakukan interpretasi, baik interpretasi alam maupun budaya dengan benar di antara tugas-tugas lainnya. Nah, interpretasi ini artinya memberikan pendidikan, penjelasan, pemahaman tentang tempat-tempat yang dikunjungi. Misalnya dalam kasus wisata mangrove, untuk pengamatan burung, pengunjung tidak hanya menikmati dan mengamati burung dengan bantuan pemandu wisata yang berpengalaman, tetapi juga menjadi bagian dari cara hidup masyarakat dengan mempelajari praktek memancing para nelayan, mencicipi makanan lezat setempat, dan menonton presentasi budaya singkat. Jadi dipadukan, ekowisata itu dipadukan juga dengan kegiatan keseharian masyarakat dan juga presentasi budaya. Konsep yang kelima yaitu perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta berkontribusi terhadap pelestarian atau konservasi keanekaragaman hayati atau biodiversity. Ini berarti bahwa ekosistem yang menjadi tujuan ekowisata ini harus dilindungi dan dikelola sedemikian rupa sehingga kesehatan ekologis dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan dari waktu ke waktu. Harus ditekankan bahwa perlindungan lingkungan adalah jantung dari pembangunan berkelanjutan, termasuk ekowisata. Nah, sebagai contohnya adalah Taman Nasional Komodo di NTT. Jika Taman Nasional ini tidak dilindungi dan dikelola dengan baik sebagai daerah tujuan ekowisata, cepat atau lambat ekosistem Taman Nasional akan terganggu keseimbangan yang akhirnya dapat mengancam keberlangsungan beberapa hewan komodo di lokasi tersebut. Akhirnya melalui ekowisata, masyarakat di dalam dan di dekat Taman Nasional akan memiliki cara alternatif untuk menghasilkan pendapatan, sehingga mencegah mereka untuk mengekstraksi secara berlebihan atau menghancurkan sumber daya alam, dan sebaliknya mendorong mereka untuk turut melindungi kekayaan alam.
karena mereka mendapat manfaat dari ekowisata. Yang keenam adalah perlindungan dan pengelolaan warisan budaya serta berkontribusi terhadap pelestarian warisan budaya. Ini berarti bahwa ekowisata sebagai alat untuk manajemen sumber daya budaya, melindungi dan melestarikan warisan budaya secara terintegrasi dengan konservasi sumber daya alam. Konsep yang ketujuh adalah pendidikan lingkungan. Para pengunjung atau ekoturis memperoleh pendidikan tentang nilai dari daerah tujuan ekowisata dan keterkaitan ekosistem di mana lokasi tersebut berada. Jadi ada aspek pembelajaran. Pendidikan di sini memberi jawaban terhadap rasa ingin tahu, keingintahuan, atau keinginan alami manusia untuk mengetahuinya. Karena sesungguhnya sebagian besar dari kegiatan ekowisata bertujuan untuk memuaskan keinginan alami dalam memahami sesuatu yang merangsang minat pada pikiran, selain hanya mengalami sesuatu dalam bentuk alami. Konsep ke-8 adalah diusahakan terutama untuk kelompok kecil oleh bisnis skala kecil. Nah, di sini ekowisata merupakan usaha pariwisata skala kecil yang dikelola oleh usaha kecil. Ini mencerminkan usaha ekowisata ditujukan untuk melayani kunjungan wisata dalam kelompok-kelompok kecil. Yang kesembilan, mengharuskan sekecil mungkin konsumsi sumber daya tak terbarukan. Ini berarti fasilitas yang ditujukan untuk pelayanan ekowisata diupayakan menggunakan sumber daya terbarukan dan sekecil mungkin menggunakan sumber daya tak terbarukan. Misalnya dengan menggunakan listrik dari energi matahari atau energi angin. Ini akan lebih disukai oleh wisatawan. Yang ke-10 terakhir dari konsep ekowisata yaitu menekankan partisipasi lokal, kepemilikan dan peluang bisnis terutama untuk masyarakat pedesaan. Nah, ekowisata merupakan salah satu bentuk pariwisata berbasis masyarakat lokal. Ini berarti bahwa sedapat mungkin usaha-usaha ekowisata seperti penyediaan akomodasi, makan dan minum, kegiatan tur dan cenderamata disediakan dan dimiliki oleh masyarakat lokal di pedesaan. Nah, terakhir, menuju konsep operasional dari ekowisata. UNWTO dan UNEP mengeluarkan beberapa karakteristik umum yang dapat berguna dalam menuntun konsep ekowisata, yaitu semua bentuk pariwisata yang berbasis alam, di mana motivasi utama para wisatawan adalah pengamatan dan apresiasi terhadap alam, serta budaya tradisional yang berlaku di daerah alami. Kemudian menyediakan interpretasi dan pendidikan adalah salah satu ciri khas dari ekowisata, dengan penggunaan pemandu lokal lebih disukai yang mampu memberikan pengetahuan mereka, pengetahuan pemandu ini tentang sumber daya alam dan budaya lokal kepada wisatawan. Ekowisata umumnya dikelola untuk kelompok kecil oleh bisnis khusus dan kecil yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Terpenting juga ekowisata adalah meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan alami dan juga terhadap sosial dan budaya.
mendukung perlindungan kawasan alam, baik itu kawasan-kawasan yang dilestarikan, dikonservasi seperti Taman Nasional, maupun alam-alam yang dikelola manusia seperti alam pertanian. Menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, organisasi dan otoritas yang mengelola kawasan alam sebagai tujuan konservasi. Partisipasi masyarakat lokal atau ekowisata berbasis masyarakat, berbasis komunitas adalah esensi dari keberlanjutan ekowisata. Dan juga penting memberikan pekerjaan alternatif atau mata pencarian alternatif dan peluang penghasilan bagi masyarakat lokal. Dan terakhir, operasional dari konsep ekowisata yaitu meningkatkan kesadaran terhadap konservasi aset alam dan juga budaya, baik di kalangan penduduk setempat maupun wisatawan. Jadi demikian materi 1-3 kita bahas pada minggu ini, berkaitan dengan topik definisi, konsep, dan prinsip ekowisata. Dua materi berikutnya akan kita bahas pada minggu keempat atau minggu depan. Jadi untuk produktifnya diskusi, diharapkan mahasiswa dapat menyimak, mempelajari lebih detail modulnya, dan kita akan ketemu pada sesi diskusi. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.